Kita di bulan September ini, 4 minggu akan membahas satu tema yang baru, dan saya berpikir adalah baik kalau jemaat sekalian lebih mengerti tentang satu ajaran sesat sebetulnya, kita sebut sebagai cult, yang berkembang di negeri kita ini, dan juga ada di Pulau Batam, yaitu gereja yang disebut sebagai saksi-saksi Yehuwa. Ya. Mereka mengaku sebagai agama Kristen, tapi ajarannya bertolak belakang dengan pokok-pokok dasar iman Kristiani. Untuk waktu yang sangat lama, saksi-saksi Yehova ini di Indonesia adalah sebuah organisasi yang terlarang, tidak diperkenankan ya untuk hidup, untuk mengajarkan, menjabarkan ajaran mereka. Tapi setelah reformasi, negara kita berpandangan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk beribadah yang menurut agama dan keyakinan masing-masing. Jadi sekalipun dari sisi pandangan gereja Kristen, saksi-saksi Yehova ini adalah sebuah ajaran sesat. Tapi dari sudut pandang hak setiap orang, maka ajaran ini akhirnya diperkenankan untuk beredar di Indonesia. Jadi mereka sekarang ada di Batam, ya, di 3 lokasi di Pulau Batam, dan tahun lalu sempat heboh karena anak mereka, 2 anak kalau saya tak salah ingat, mereka tidak menghormat bendera, tidak mau menunjukkan rasa hormat dan kesetiaan kepada negara, dan itu sempat dibahas panjang lebar ya di dalam surat kabar. Gerakan ini sangat giat di dalam menarik orang-orang Kristen seperti kita-kita ini untuk berubah dan menjadi pengikut saksi Yehova. Oleh karena itu, saya pikir adalah baik kalau semua jemaat bisa lebih mengerti tentang ajaran mereka ini, di mana salahnya, dan kita jangan sampai terperdaya ya oleh mereka apabila mereka mendekat dan mencoba mempengaruhi kita. Sore ini, saya hanya mau berbicara secara garis besar sedikit tentang latar belakang mereka, asal-usulnya, dan melihat sekilas beberapa ajaran mereka yang jelas bertentangan dengan Alkitab. Tapi 3 minggu selanjutnya, setiap minggu kita akan bahas satu ajaran mereka secara lebih detail, agar jemaat bisa melihat di mana titik kesalahan ya ajaran-ajaran dari saksi-saksi Yehova ini. Nah, kita lihat dulu di 2 Yohanes pasal pertama yang sudah kita baca tadi. 2 Yohanes pasal yang pertama ayat ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini adalah surat Rasul Yohanes yang ditulis di penghujung abad pertama. Ya. Gereja baru berdiri serasa 50-60 tahun, dan gereja berkembang luas, jauh dari Yerusalem sampai ke Asia Kecil, bahkan masuk ke wilayah Eropa. Gereja bertumbuh, tapi pada waktu yang sama, ajaran sesat itu juga sudah berkembang. Ajaran sesat itu tidak hanya ada pada masa kita sekarang, 2000 tahun setelah gereja berdiri, tapi pada
dekade awal daripada gereja, ajaran-ajaran keliru yang bertolak belakang dengan kebenaran itu sudah muncul. Sehingga Yohanes mengingatkan orang-orang Kristen pada masa itu, banyak penyesat telah muncul. Ya, banyak penyesat, beraneka ragam ajaran yang keliru, dan mereka telah pergi ke seluruh dunia. Artinya mereka sudah pergi ke daerah-daerah di mana ada orang-orang Kristen, ya, untuk memperdaya orang-orang yang beriman supaya mereka bisa sesat dan meninggalkan kebenaran dan meninggalkan Tuhan. Apa ajaran sesat yang disebutkan oleh Rasul Yohanes ini? Dia bilang, yang tidak mengaku, yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yohanes membahas salah satu ajaran sesat yang terjadi pada saat itu, yaitu ajaran yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, di dalam kitab suci Perjanjian Lama, di situ ada nubuat tentang Kristus. Kristus itu adalah bahasa Yunani, artinya adalah Raja Mesias dalam bahasa Ibrani-nya. Jadi ada nubuat di dalam Perjanjian Lama bahwa Raja Mesias atau orang yang diurapi ini, yang disebut Kristus ini, nanti akan datang ke dunia ini. Itu ajarannya. Jadi kita tahu bahwa nanti akan datang Sang Kristus atau Sang Mesias atau orang yang diurapi itu. Nanti dia akan datang. Nah, guru-guru yang sesat ini mengatakan bahwa Kristus tidak datang sebagai manusia. Maksudnya bagaimana? Nah, di dalam agama Kristen, kita semua mengetahui bahwa manusia Yesus yang dilahirkan oleh Maria, Yesus yang berjalan di tanah Israel, hidup selama 33,5 tahun, dengan 12 muridnya, dengan orang banyak yang menyertai dia, mendengarkan pengajaran, menyaksikan mujizatnya. Agama Kristen mengatakan, Yesus inilah Sang Mesias itu. Yesus adalah seorang manusia. Tapi dia ini adalah Sang Kristus yang menjelma. Jadi ada Sang Kristus dan dia adalah anak Allah. Dan dia telah menjelma, dilahirkan menjadi seorang manusia, dan kita kemudian mengenal dia dengan nama Yesus. Dan kita memanggil dia Tuhan Yesus Kristus. Jadi ajaran Kristen yang sangat mendasar mengatakan bahwa Yesus Kristus atau Kristus ini telah datang dan dilahirkan seorang manusia. Dan manusia inilah Sang Kristus. Tapi guru-guru sesat ini bilang, Sang Kristus dia tak akan lahir jadi seorang manusia. Dan manusia Yesus ini, dengan demikian, bukanlah Sang Kristus ini. Ya, ini bertolak belakang dengan iman Kristen. Anak Allah dilahirkan menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Tapi guru sesat ini tidak mau mengakui bahwa Kristus itu benar dilahirkan jadi manusia, tidak mau mengakui bahwa Yesus ini benar, dialah Sang Kristus yang dinubuatkan itu. Jadi Yohanes bilang, banyak penyesat telah muncul dan mereka tidak mengaku bahwa Kristus telah datang sebagai manusia. Mereka ini adalah si penyesat
dan antikristus. Jadi mereka menyesatkan orang, memperdaya orang Kristen, mengalihkan mereka dari kebenaran. Mereka mempunyai roh untuk melawan Kristus. Maka mereka disebut sebagai antikristus. Jadi setiap orang yang bertindak, yang mengajar, bertentangan terhadap Tuhan Yesus, dia itu ada antikristus. Semangatnya ada semangat anti pada Kristus. Tapi kita tahu di akhir zaman nanti akan ada satu manusia yang hidup, yang menguasai dunia ini, dan dia sepenuh-penuhnya adalah bertentangan dengan Tuhan Yesus. Sepenuh-penuhnya melawan Tuhan Yesus. Dan dia itu kita sebut dengan nama antikristus. Nah, jadi kalau antikristus ini dalam kitab suci, maknanya itu jadinya ganda. Semua orang di segala zaman, kalau dia itu menentang Kristus, kita bisa sebut dia itu antikristus. Karena semangatnya menentang. Tapi di akhir zaman, akan ada satu orang yang kita sebut namanya itu antikristus. Karena dia ini benar-benar diilhami oleh roh jahat, dan sepenuh-penuhnya dia hanya akan melawan Tuhan Yesus dan gerejanya. Ajaran sesat selalu mempunyai isu dengan ajaran tentang Tuhan Yesus. Jadi selalu punya isu dalam kristologi atau ilmu pengetahuan mengenai Kristus. Banyak ajaran sesat yang berkembang sejak zaman abad pertama yang mengajarkan hal yang keliru tentang Kristus. Saksi Yehova juga mempunyai masalah dalam hal yang sama. Mereka juga menyangkal ajaran gereja tentang siapa sesungguhnya Tuhan Yesus ini. Nanti kita akan lihat sekilas. Sekarang mari kita lihat mengenai latar belakang ya daripada saksi-saksi Yehova ini. Tolong dihidupkan. Nah, dalam bahasa Inggris mereka disebut the Jehovah Witnesses. Sebetulnya ya Bapak Ibu, Jehovah ini adalah nama Tuhan Allah kita di Perjanjian Lama. Ya. Dan mereka mengakui mereka adalah saksi-saksi daripada Allah kita ini. Dan mereka yang ditugaskan untuk pergi menyaksikan, menceritakan ajaran tentang Allah kita, Yehova. Jadi jangan kita mengucapkan kata Yehova ini dengan nada seolah-olah kita tak senang. Karena itu adalah nama Tuhan Allah kita. Sayangnya adalah ajaran sesat satu ini, dia membawa nama Tuhan Allah kita dan mengatakan mereka adalah saksi-saksi daripada Allah Yehuwa ini. Ya. Nah, jadi dalam bahasa Inggris Jehovah Witnesses. Dan kata ini kalian harus perhatikan, watchtower. Dalam bahasa Indonesia disebut menara, mengawal. Itu menara di mana orang berdiri di atas tinggi untuk mengawal, menjaga. Ya. Karena mereka merasa diri mereka yang punya fungsi demikian. Orang-orang yang bertugas di menara yang untuk mengawal kebenaran versi mereka itu. Ini adalah logo mereka, website mereka, JW Organization. Ya. Bahasa Inggris juga dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti saya akan kutip sejumlah ajaran mereka langsung daripada situs mereka sendiri. Nah ini dia. Charles Taze Russell. Kita sering bilang saja Charles Taze. 52 sampai 1916. Sebetulnya dia adalah seorang pendeta ya.
seorang pendeta dari aliran restorasionis. Restorasionis adalah aliran dalam gereja yang ingin mengembalikan segala sesuatu seperti gereja mula-mula. Ingin mengembalikan pengajaran, cara beribadah, cara hidup seperti gereja mula-mula. Jadi restorasionis ini adalah satu semangat yang baik. Gerakan Puritanisme di Inggris itu juga termasuk aliran restorasionis karena ingin memulihkan kekudusan gereja seperti abad pertama. Kita gapi gereja kitab Presbyterian itu termasuk juga aliran restorasionis. Karena kita kembali kepada Alkitab kan. Kita selalu bilang apapun yang kita percaya kita harus ada di Alkitab. Jadi dalam arti ini kita juga termasuk gerakan restorasionis. Karismatik itu juga termasuk gerakan restorasionis. Karena mereka mau kembali kepada abad pertama di mana gereja ada bahasa lidah, ada penyembuhan. Hanya mereka salah kaprah bahwa bahasa lidah itu sudah tidak diberikan kepada kita pada masa sekarang. Itu sudah selesai di abad pertama. Demikian juga dengan mujizat penyembuhan. Tapi mereka mau kembali seperti itu. Jadi semua gerakan gerejawi yang ingin hidup seperti gereja awal itu termasuk dalam aliran restorasionis. Restorasi, ya, dipulihkan atau gerakan pemulihan. Jadi pendeta ini sebetulnya adalah pendeta yang baik. Ya, dia mempunyai satu kerinduan bahwa kehidupan iman, kehidupan gerejawi itu tak boleh melenceng, tak boleh menyeleweng hal seperti pada abad yang pertama. Seorang pendeta di Pittsburgh, Pennsylvania, di Amerika Serikat. Nah, dan dia adalah pengikut dari ajaran Adventis. Di tahun 1830-an, di Inggris, di Amerika, itu muncul satu gerakan yang sangat menekankan pengajaran tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kata Adventis adalah para pengikut Advent. Advent itu adalah turunnya Kristus. Jadi kedatangan Kristus itu adalah Advent. Nah, jadi oleh William Miller di tahun 1830-an, dia mengajarkan kembali ajaran-ajaran tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tentu itu satu hal yang baik. Dan dia mempunyai banyak pengikut. Hanya sayangnya adalah orang ini, William Miller, dia mulai membuat prediksi, membuat ramalan kapan Kristus akan datang. Dan ramalannya tidak terjadi. Waktunya sampai tak terjadi. Makanya peristiwa itu dalam bahasa Inggris disebut the great disappointment. Kekecewaan besar. Banyak pengikutnya hilang. Karena apa yang diajarkan prediksinya ternyata tak terjadi. Lalu dia revisi. Ternyata tak terjadi lagi. Itu masalah mereka. Karena Tuhan sudah bilang, kan firman Tuhan sudah bilang, kita tak bisa menetapkan tanggal dan waktu kapan Kristus akan datang kembali. Kita hanya tahu dia akan datang kembali. Waktunya tak bisa kita tetapkan. Jadi kalau ada orang mencoba menetapkan, akhirnya dia akan terbukti salah. Nah itulah yang terjadi dengan William Miller ini. Tapi gerakan Adventis, ya, gerakan yang menekankan tentang kedatangan Tuhan Yesus itu berkembang besar. Lihat skema ini, nampak tidak? Jadi ini dari George Miller. Ya,
1830-an, dari pengajarannya ini berkembang banyak cabang. Semua ini adalah gereja Adventis. Semua gereja yang menekankan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Salah satunya adalah gereja Masehi Advent hari ke-7 yang di blok 4 itu. Seringkali kita di Indonesia bilang gereja Adventis, kan benar? Gereja Adventis hari ke-7. Ya. Gereja Adventis hari ke-7, dia itu menekankan kedatangan Tuhan Yesus dan juga menekankan bahwa ibadah itu harus pada hari ke-7, yaitu pada hari Sabat. Maka mereka kebaktian tidak pada hari Minggu, tapi pada hari Sabtu. Karena dalam cara menghitung hari orang Yahudi, hari ke-7 itu hari Sabat, dan itu adalah hari Sabtu. Jadi gereja Masehi Adventis hari ke-7 itu adalah gereja yang menekankan kedatangan Tuhan Yesus, tapi mereka juga menekankan banyak ajaran-ajaran di Perjanjian Lama. Jadi mereka itu hanya beribadah pada hari Sabtu, dan mereka juga tidak makan banyak larangan yang ada di Perjanjian Lama. Gereja Masehi Adventis hari ke-7 itu adalah bagian daripada ajaran si William Miller ini. Lalu ini banyak ajaran-ajaran yang kita tak perlu tahu mereka ini. Yang penting Bapak Ibu melihat banyak sekali cabang-cabang yang berkembang dari orang satu ini. Dan salah satu yang berkembang dari ini, Saksi Yehova. Nah, jadi skema ini membuat kita melihat bahwa Saksi Yehova dan gereja Advent hari ke-7 itu sebetulnya mempunyai leluhur yang sama. Ya, dan mereka juga mempunyai banyak pengajaran yang sama. Ini adalah sesat. Ini dalam banyak hal juga kategorinya adalah sesat. Ya, nah kita lanjut lagi. Saya hanya mau sekilas melihat beberapa ajaran utama mereka, sehingga Bapak Ibu punya satu pemahaman awal tentang ajaran-ajaran saksi-saksi Yehova yang keliru. Nah, tentang Tuhan Yesus, apa yang mereka katakan? Kita ambil ya, saya kutip dari situs mereka sendiri, dari Jehovah Witnesses of ini ya, tapi yang bahasa Indonesia punya. Dia bilang, kami, ini saya kutip persis, tak diubah kata-katanya. Kami sangat menghormati dia. Kamu lihat dia pakai huruf kecil. Sebagai juru selamat kami. Sebagai putra Allah. Tapi, saksi-saksi Yehova juga belajar dari Alkitab bahwa Yesus bukan Allah yang maha kuasa. Dan bahwa ajaran Tritunggal tidak berdasarkan Alkitab. Nah, makanya mereka ini sangat mudah memperdaya orang Kristen. Kalau kita tidak terdidik dengan baik dalam firman Tuhan. Mereka gunakan istilah juru selamat. Yesus adalah putra Allah. Yesus adalah anak Allah. Jika kita bertanya, kamu percaya tidak Yesus juru selamat dunia? Dia akan bilang, saya percaya. Kau percaya tidak dia ada anak Allah? Saya percaya, dia bilang. Tapi kita harus tahu, makna juru selamat, makna putra Allah bagi dia dan bagi kita itu berbeda. Kalau kita mengatakan Yesus adalah anak Allah, maksud kita adalah dia ini substansinya, kuasanya, kemuliaannya adalah sama, setara dengan Allah Bapa. Allah Anak, Allah Bapa, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, setara. Tak ada bedanya dalam substansi mereka, dalam kuasa mereka, dalam kemuliaan mereka. Maka disebut Allah Tritunggal, semua equal, semua setara. Tapi kita bedakan. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa.
Itu maksud kita. Ketika kita bilang dia ada juru selamat saya, dia ada anak Allah. Kita dalam hati mengamini bahwa dia adalah Allah sendiri. Allah anak yang menjadi manusia. Tapi setelah mereka menggunakan istilah juru selamat, putra Allah, mereka bilang, Yesus bukan Allah yang maha kuasa. Jadi Yesus bukan Allah yang sesungguhnya. Derajat dia sedikit lebih bawah daripada Allah. Dia lebih tinggi daripada manusia, tapi dia tidak sepenuhnya Allah. Nah, itu ajaran mereka. Maka saksi Yehova menolak doktrin Tritunggal. Mereka tidak percaya. Jadi mereka menganut monoteisme absolut. Allah hanya satu pribadi. Yesus sesungguhnya bukanlah Allah. Kalaupun dia disebut putra Allah, maknanya bukan bahwa dia adalah Allah. Dia lebih rendah derajatnya. Dia bukan Allah yang sepenuh-penuhnya. Dan ini adalah heresi. Ada ajaran sesat. Topik ini akan dibahas minggu depan saya rasa secara lebih detail. Bagaimana Alkitab mengajarkan keilahian Kristus dan apa yang saksi Yehova katakan tentang Yesus ini. Banyak hal yang mereka katakan dan nanti kamu mungkin akan terkejut, ya. Tentang surga, apa yang mereka katakan? Allah Yehova, Yesus Kristus, dan para malaikat yang setia tinggal di surga. Nah, ini kita tak masalah, kita sepakat. Sekelompok kecil orang yang berjumlah 144.000 akan dibangkitkan untuk hidup di surga dan memerintah bersama Yesus dalam kerajaan Allah. Tuhan Allah, Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan malaikat mereka akan di surga. Tapi dari kalangan manusia hanya ke 144 orang ini yang akan masuk surga. Kita semua tidak masuk surga. Itu maksudnya. Jadi mereka membaca di Wahyu tentang 12.000 dari 12 suku itu. Dan mereka bilang, inilah orang-orang yang nanti akan bangkit dan mereka inilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi yang lain tidak. Ini ajaran sesat. Siapa 144.000 di Wahyu itu? Pemahaman kita, mereka adalah suku-suku orang Israel yang nantinya pada masa tribulasi akan menjadi penginjil di seluruh dunia. Makanya pada masa tribulasi akan ada pertobatan massal, pertobatan yang besar-besaran. Dan mereka inilah yang nantinya yang bertobat, yang akan masuk ke dalam kerajaan milenium. Semua orang Kristen, kita semua yang telah percaya pada Tuhan Yesus, kita akan masuk surga. Tapi saksi Yehova mengatakan, itu adalah berkat yang dikhususkan hanya untuk 144.000 orang ini. Ini ada ajaran yang keliru. Selanjutnya, tentang kematian. Orang yang meninggal sudah tidak tahu apa-apa. Tidak hidup di tempat lain. Mereka tidak disiksa di neraka. Maksudnya begini. Orang yang sudah mati, mereka dikatakan soul sleep. Jiwanya tertidur. Betul-betul tidak tahu apapun lagi. Dan mereka tidak pergi ke tempat lain. Mereka tidak pergi ke surga. Tapi mereka juga tidak disiksa di neraka. Jadi kalau orang itu mati,
Dia tidak ke neraka, dia tidak ke surga, tapi dia berada dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Seperti orang yang koma, tidak tahu apa-apa. Tapi firman Tuhan berkata apa? Paulus berkata pada titik ini, kita tinggalkan tubuh kita. Pada titik ini juga, kita berada bersama-sama dengan Allah. Absence from the body, presence with the Lord. Absen dari tubuh, keluar dari tubuh, roh kita mati, tubuh kita mati, roh kita keluar dari tubuh ini. Pada waktu itu juga, sekejap itu juga, kita sudah ada di hadapan Tuhan. Kita sudah ada dalam surga. Semua kesaksian kitab suci mengatakan orang yang percaya setelah mati dia akan bersama dengan Tuhan di surga. Tapi mereka bilang, tidak di tempat lain, tidak di neraka. Mereka tidak tahu apa-apa. Kita ada di surga. Kita masih sadar tanpa tubuh, tapi kita dalam keadaan sadar. Itu ada kesaksian dan kitab suci. Jadi tentang mereka yang meninggal, kembali lagi saksi Yehova, itu ajarannya adalah keliru. Nah, lalu satu hal yang sifatnya lebih ke kemasyarakatan, ya, tentang kita sebagai warga negara di bumi ini. Saksi-saksi Yehova menghindari hal-hal yang membuat Allah tidak senang. Menurut mereka, Allah tidak suka. Misalnya, kami tidak menyalahgunakan darah dengan menerima transfusi darah. Mereka tak mau transfusi darah. Jadi kalau kamu mengalami kecelakaan, pamannya, tambahnya sekali darah kamu mengalir, kita butuh tambahan darah. Mereka tidak akan mau. Pilih mati. Dan kalau kamu butuhkan darah dia juga tidak akan kasih. Ya kamu mati saja. Jadi mereka menolak transfusi darah. Saksi-saksi Yehova suka damai dan tidak ikut berperang. Semua orang suka damai. Kita juga suka damai. Tapi di dalam dunia yang jahat dan tidak adil ini, ada yang namanya perang suci, perang untuk keadilan. Kita tak akan menyerang orang, kita tak akan menindas orang, kita tak akan merampoki orang. Tapi kalau kita dirampoki, kita diserang, kita harus membela kebenaran, membela keadilan. Jadi ada waktunya perang itu perlu. Ada waktunya perang itu bukan dosa. Ketika perang itu adalah untuk membela diri, membela keadilan, membela kebenaran. Dunia ini jahat, banyak orang jahat. Ada waktunya perang itu dibutuhkan. Tapi saksi Yehova mereka tak mau berperang. Apapun juga alasannya, mereka bilang kami tidak mau perang. Nah itu adalah sikap mereka. Jadi yang 2 tahun lalu atau tahun lalu yang tidak mau hormat bendera, nah itu juga karena pertimbangan demikian. Ya. Karena dia menganggap menghormati bendera itu seolah-olah menurunkan hormat kita terhadap Tuhan Allah. Sebenarnya tidak. Menghormati bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, itu hanyalah ungkapannya rasa kesetiaan kita kepada sebuah negara. Kita hidup di dalamnya, kita dilindungi oleh negara, kita difasilitasi segala sesuatu oleh negara. Bapak Ibu sadar tidak? Kalau tidak ada polisi di luar sana, kita hidup belum tentu aman. Kita bisa dirampok orang, siapa yang akan datang menolong kita? Ya, kita diganggu orang, siapa yang datang membela kita? Itu polisi. Jadi kita hidup dalam negara, kita itu difasilitasi oleh negara dalam banyak hal.
Makanya kita harus ada kesetiaan kepada negara. Ya, dengan menunjukkan rasa cinta kita ke negara, ya hormat bendera, menyanyikan lagu puji, lagu kebangsaan, itu adalah hal yang baik. Ya, sama sekali tak ada kaitan dengan penyembahan berhala atau hal-hal yang membuat Tuhan yang menjadi tidak suka sama kita. Itu tidak ada hubungan. Ini hanyalah urusan horizontal kita sebagai warga negara, ya suatu negara itu. Tapi mereka memilih tidak mau. Dan itulah yang selalu membuat mereka akan berurusan dengan pemerintah. Nah, jadi ini sekilas saja ya beberapa hal kita lihat ajaran-ajaran mereka yang bertolak belakang. Minggu depan 3 kali kita akan bahas detail satu persatu ajarannya supaya Bapak Ibu bisa mengerti dengan baik kenapa ajaran ini adalah salah. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan tentang status hukumnya. Sejak zaman Orde Lama, mereka ini tak boleh berada di Indonesia. Ya, dianggap sebagai organisasi terlarang. Tapi baru pada tahun 2001, 1 Juni 2001, keluar surat keputusan dari Jaksa Agung mencabut larangan aliran saksi-saksi Yehova. Jadi sebelumnya ada peraturan mereka dilarang, tahun 2001 larangan itu dicabut. Jadi sekarang mereka bebas beroperasi di Indonesia. Ya. Nah, sebelum kita menutup, saya mau sebutkan beberapa hal yang perlu kita waspadai ya tentang mereka ini. Nah, ini adalah majalah Menara Pengawal. Lihat baik bagus ya, ini Menara Pengawal, Menara Pengawal, Menara Pengawal, Menara Pengawal. Versi Inggrisnya, edisi Inggris sebut Watchtower, 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 Watchtower. Mereka terbitkan majalah yang cantik sekali, warna-warni, dengan kertas yang lumayan berkualitas. Dan umumnya mereka bagi-bagikan gratis, kadang-kadang mereka jual juga. Kalau tanya ke teman-teman kalian, saya rasa di antara mereka ada yang pernah terima majalah seperti ini. Jemaat gereja kita saja sejumlah orang pernah menerima dan mereka kasih ke saya. Orang-orang saksi Yehova ini, dia tidak akan pergi ke pasar dan mencari orang Buddha. Dia cari orang Kristen. Dia mencari orang Kristen. Nah, dia kasih kita majalahnya dan ajarannya, majalah yang menarik. Dan kamu baca, wah ternyata bagus. Bahasanya Alkitabiah, kita pikir ini seperti juga yang saya baca ini, benar. Tapi di balik-balik itu ya, ada racun-racunnya. Ya aja salah. Menyelinap di dalam tulisan-tulisan mereka itu. Jadi hati-hati dengan majalah mereka ini. Kalau kamu ketemu, kamu harus tahu. Itu berarti saksi Yehova. Ya, Menara Pengawal atau Watchtower. Waktu saya dulu ya, waktu masih sekolahan di SMA, saya rasa saya juga dapat bukunya itu. Tebal lagi. Sangat menarik dalam bahasa Indonesia, banyak gambar, gambarnya cantik-cantik. Dan semua mereka itu bahagia gitu. Ya kalau lihat mukanya semua senyum. Semua senyum. Mereka tuh pandai sekali menata image. Ya, gambarnya, mukanya pasti senyum, bahagia. Gambarnya semua senyum, bahagia. Dan itu begitu menarik bagi banyak orang. Mereka pandai sekali menata image ini. Hati-hati. Lalu ini lagi, kitab sucinya, Alkitabnya. Mereka terjemahkan sendiri Alkitabnya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dalam banyak bahasa. Jadi begitu besar upaya mereka. Kita orang Indonesia semua pakai versi yang sama dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ini adalah edisi terjemahan baru tahun 70-an. Mereka terjemahkan sendiri. Supaya apa? Supaya bisa masukkan ajarannya. Kalau dia pakai Alkitab kita ini, dia temukan sekali banyak kesalahan ajaran dia. Berbeda dengan kitab. Jadi dia terjemahkan sendiri
Semua ayat firman Tuhan yang ada kaitan dengan doktrina mereka tulis sedemikian rupa untuk mendukung ajaran dia. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian tentang Alkitab versi 1 ini. Namanya Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru. Ini namanya terjemahan baru. Dia terjemahan dunia baru. Ada tambahan dunianya. Ya, jangan salah. Dalam bahasa Inggris disebut New World Translation. Ini kamu bisa juga itu temukan di toko buku. Jangan salah beli. Nanti kamu pikir, Alkitab yang satu ini kok berbeda? Itu dari saksi-saksi Yahova. Di Batam, di mana mereka, nah ini contoh-contoh bangunan mereka. Gereja mereka tak disebut gereja, tapi disebut sebagai balai kerajaan. Kingdom Hall, balai kerajaan. Ya, ini contoh-contohnya. Nah, lokasinya ada di beberapa tempat ini ya. Ini nanti kalau dilihat ke Google bisa lebih jelas. Dan kata lain, saksi Yahova itu beroperasi di Indonesia dan juga di Batam. Batam dia punya 3 balai. Jadi banyak orang-orang mereka ini. Jadi kita semua harus hati-hati. Jangan mau diperdaya mereka. Apa yang sering mereka lakukan? Ini, bertamu ke rumah. Mereka akan datang dengan penampilan yang sebaik-baik mungkin, rapi, senyum, sangat bersahabat, ya. Selalu datang berduaan, kadang-kadang 2 laki-laki, kadang sepasang, dan mereka akan mau masuk ke rumah kita, mau mengadakan Bible study dengan kita, dan mereka sangat rajin, akan terus datang kembali, kita bilang, tidak mau kita tolak, dia akan datang lagi, dia akan terus datang lagi. Karena tujuan dia adalah mengalihkan kita, meninggalkan Tuhan Yesus untuk ikut ajaran mereka. Juga seringkali di tengah-tengah jalan, ya mereka punya satu rak, ya mereka berpakaian rapi, pakai dasi, ya rapi-rapi. Kamu lihat manusia-manusia yang begitu menawan, ya, sehingga orang jadi tertarik berbicara dengan mereka, dan dia akan selalu ajak kita untuk mengikuti ajaran saksi Yehova ini. Kita kembali ke 2 Yohanes, ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang apa? Waspadalah, kamu harus hati-hati. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Para rasul telah bekerja di tengah-tengah jemaat ini, telah menuntun mereka kepada Tuhan Yesus pada kebenaran. Kamu harus waspada. Jangan sampai kami kehilangan pekerjaan itu. Artinya apa? Jangan sampai hasil yang telah kami pelajari hilang. Jangan sampai kalian sudah dipimpin kepada Tuhan Yesus, akhirnya malah tinggalkan Tuhan Yesus. Jadi pekerjaan para rasul itu jadi sia-sia. Jadi hilang kembali. Ya, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Jangan sampai kamu jadi murtad. Jadi menolak kebenaran dan pindah kepada kesesatan. Supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Kalau kita telah ikut Yesus dan kita setia sampai akhir, kita mempunyai upah. Tapi kalau kita tinggalkan dia setengah jalan dan masuk kepada ajaran sesat, kita kehilangan segalanya, termasuk kehilangan keselamatan kita. Nah, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Kita telah mengenal dan percaya Yesus Kristus adalah Kristus, anak Allah. Kalau kita keluar dari ajaran ini,
kita tidak lagi percaya, maka kita juga kehilangan Allah Bapa. Karena Allah Bapa yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias. Tapi kita bilang dia bukan Mesias. Kita pada saat juga menolak apa yang dikatakan oleh Allah Bapa. Jadi kita kehilangan Kristus, kita juga kehilangan Allah Bapa. Dan barang siapa yang tinggal di dalam ajaran, ia memiliki Bapa dan anak. Kalau kita terus percaya kepada yang benar, kita memiliki Bapa, kita memiliki Yesus. Kita memiliki hidup kekal, kita memiliki surga. Tapi kalau kita tolak Kristus, kita kehilangan Bapa, kita kehilangan juga surga. Itu maksudnya. Jadi ini bukan urusan ringan. Menolak ajaran yang benar tentang Kristus mengakibatkan kita juga menolak Allah Bapa. Dan itu membuat kita jadi seorang sesat yang tidak berada di dalam keselamatan. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini. Kalau ada orang datang kepada kita dan dia tidak membawa ajaran yang benar, bahwa Yesus Kristus telah lahir jadi manusia, apa yang harus kita lakukan? Pada masa awal pertama, para guru ini mereka berkeliling dari tempat ke tempat, mereka tidak mempunyai banyak bekal. Jadi mereka hidup dengan bantuan dari jemaat-jemaat, dari orang-orang yang menerima mereka di dalam rumah. Jadi kalau mereka datang kepada kita, dan kita menerima dia, artinya kita memfasilitasi dia di dalam kejahatannya. Artinya kita secara tidak langsung mendukung dia untuk melakukan ajaran-ajaran sesat, untuk menyesatkan gereja. Jadi firman Tuhan bilang, jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, apa yang harus kamu lakukan? Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Kamu jangan terima dia ke dalam rumah kamu. Jangan kasih dia tumpangan. Jangan kasih dia makan. Jangan kasih dia love gift. Jangan lakukan apapun juga yang membuat dia bisa melanjutkan terus pekerjaan-pekerjaan dia dalam menyesatkan orang lain. Jangan dukung dia. Jangan berikan fasilitas kepadanya. Bahkan memberi salam kepadanya pun tidak usah. Orang sesat seperti ini, biarkan dia saja. Kita tak usah berhubungan dengan dia. Nah, jadi kalau satu hari datang orang-orang ini ke rumah Bapak Ibu, mengetuk-ngetuk pintu, kamu tak usah merasa tak enak hati, biar kita kasih dia masuk, kasih dia minum dulu, kasih dia cerita dulu. Tak usah. Mereka itu ada pengajar sesat. Mereka itu ada lawan dari Tuhan Yesus. Kita tak usah menerima orang yang melawan Tuhan Yesus. Kita cukup bilang sama dia, maaf, kami orang Kristen. Terima kasih. Tak usah kasih masuk, tak usah bisa lebih banyak lagi. Biar dia pergi saja. Kalau kamu terima dia akan terus datang kembali. Terus datang kembali. Dan terus datang kembali. Dan kalau kamu tak hati-hati, pelan-pelan, dia akan bisa memperdaya kamu. Karena mereka itu dilatih mengutip ayat firman Tuhan, melatih menafsirkan ayat firman Tuhan dengan cara yang salah. Dan kalau kita tak terdidik dengan baik, kita berpikir apa yang dia katakan kedengarannya masuk akal. Lama-lama kita bisa terperdaya sama mereka yang sesat ini. Jadi jangan bersentuhan dengan orang-orang seperti ini. Kita tahu aja sesat, biarkan mereka sendiri. Tak usah diterima dalam rumah kita. Di tengah jalan pun tak usah ladeni dia. Dia kasih majalah, bilang terima kasih, saya orang Kristen, saya tidak perlu ini. Tolak saja. Ya, dalam hidup ini kita harus berani berbicara terus terang. Harus berani bersikap tegas. Yang kita tidak mau, kita tolak, kita tolak. Tak usah merasa tak enak hati sama orang. Tak usah merasa segan sama orang. Itu hal yang merugikan kita, kamu tolak saja dia itu. Ya. Ini mungkin suatu hari kamu ketemu. Kan mereka ada 3 balai di Batam. Dan mereka aktif sekali keluar.
ya untuk mengajak orang Kristen agar masuk ke ajaran mereka ini. Jadi marilah kita berhati-hati, ya, tetap di dalam kebenaran, jangan terperdaya oleh mereka yang sesat ini. Minggu depan kita kembali lagi, ya, agar belajar lebih detail ajaran-ajaran mereka yang sesat ini. Ya, Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu, supaya kami selalu waspada, berhati-hati, agar tidak dimasuki, dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, lindungilah jemaat-Mu ini, dan bantulah mereka berdiri teguh di atas kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.